Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkembangan teknologi menurut para ahli. Nana Saudi menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada, atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu, perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Cass dan Rosenweig, menyatakan teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Menurut Iskandar Alishyahbana 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi. Meskipun istilah teknologi belum digunakan, istilah teknologi berasal dari tense atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantu akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera atau otak manusia. Sedangkan menurut Jacques Ellul 1967 memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. 2. Pengertian teknologi secara umum. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam kemajuan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga kemungkinan digunakan untuk hal negatif. Pada makalah ini kami membuat dampak-dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Dari beberapa pengertian di atas, nampak bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap perkembangan teknologi. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan pertahanan dan keamanan. Dampak positif dan negatif akibat perkembangan teknologi internet. Di bawah ini akan dijelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. Dampak positif A. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap penggunaan internet dapat berkomunikasi dengan penggunaan lainnya dari seluruh dunia. B. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para penggunaan internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. C. Media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet dengan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. D. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga
kita tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dampak negatif. A. Pornografi. Anggap yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi. Memang tidak salah dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet. B. Menipu hal ini memang merajalela di bidang manapun. C. Bisa membuat seorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi, yang dapat menghasilkan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Jadi, internet tergantung pada pemakaian bagaimana cara mereka dalam menggunakan teknologi itu. 4. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung menghaluskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Beberapa penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi antara lain penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan, efisiensi, waktu, dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan teknologi mempelajari terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio, data, audio, video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan sistem berbasis kartu cerdas (smart card) dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Tiga. Dari kelompok 5 ini. Presentasi.